Sok silakan mulai Aida. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur karena pada siang ini dapat berkumpul melalui via online untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing mengenai kasus T, intra, dan post anestesi sistem GI pada matkul evidence dan praktis. Untuk pembagian kelompoknya sendiri yaitu ada 4 kelompok. Kelompok 1 membahas hemoroid, kelompok 2 membahas abses hati, kelompok 3 limfadektomi, dan kelompok 4 laparotomi. Tanpa berlama-lama langsung aja kita ke kelompok 1. Untuk kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ana Farida. Yang kedua yaitu ada Aditya Wijaya. Yang ketiga yaitu ada Aida Mulia. Yang keempat itu ada Alfaruki. Yang kelima ada Anissa. Yang keenam ada Anissa Nofri. Dan yang terakhir yaitu ada Arsela. Oke, presentasi yang pertama yaitu ada definisi. Definisi dari hemoroid atau wasir adalah penyakit yang disebabkan melebarnya pembuluh darah atau vena di daerah dubur. Ada juga yang menyebutkan wire atau ambeien hemoroid. Adalah penyakit yang mengenai rektum dan anus yang disebabkan rusaknya plexus hemoroidalis atau pembuluh darah di sekitar rektum dan anus. Lanjut. Yaitu yang kedua ada faktor risiko. Yang pertama yaitu ada keturunan. Dinding pembuluh darah yang tipis dan lemah. Yang kedua yaitu ada umur. Pada umur tua timbul degenerasi dari seluruh jaringan tubuh, otot sfinkter menjadi tipis dan atonis. Yang ketiga yaitu ada endokrin. Misalnya pada wanita hamil ada dilatasi vena ekstremitas anus atau sekresi hormon relaksin. Yang keempat yaitu ada pekerjaan. Orang yang harus berdiri atau duduk lama atau harus mengangkat barang berat mempunyai predisposisi untuk hemoroid. Yaitu selanjutnya ada anatomi. Vena daerah anorektal tidak mempunyai katup dan plexus hemoroidalis kurang mendapat sokongan otot atau fasi sekitarnya. Selanjutnya itu ada radang, faktor penting yang menyebabkan vitalitas jaringan di daerah berkurang. Selanjutnya itu ada fisiologis, berbendungan pada peredaran darah portal, misalnya pada berita dekompensatio cordis atau sirosis. Dan yang terakhir yaitu mekanis, semua keadaan yang mengakibatkan timbulnya tekanan meninggi dalam rongga perut, misalnya pada penderita hipertrofi prostat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, kepada dipersilakan. Jadi saya akan melanjutkan jenis-jenis hemoroid. Hemoroid internal. Plexus hemoroidalis internal dapat membesar. Apabila membesar terdapat peningkatan yang merubah massa jaringan yang mendukungnya dan terjadi pembengkakan vena. Pembengkakan vena pada plexus hemoroidalis internal disebut dengan hemoroid internal.
Hemoroid internal merupakan bantalan vaskuler di dalam jaringan mukosa pada rektum sebelah bawah. Hemoroid internal sering terdapat pada 3 posisi primer, yaitu kanan depan, kanan belakang, dan kiri lateral. Gejala yang terdapat 4 tingkat hemoroid internal. Tingkat 1, perdarahan pasca deteksi dan pada anoskopi terlihat permukaan dari benjolan hemoroid. Tingkat 2, perdarahan atau tanpa perdarahan tetapi sesudah defekasi terjadi prolaps hemoroid yang dapat masuk sendiri. Ketiga, perdarahan atau tanpa perdarahan sesudah hemoroid eksternal. Plexus hemoroid eksternal, apabila terjadi pembengkakan maka disebut hemoroid eksternal. Letaknya distal dari linea pectinea dan diliputi oleh kulit biasa di dalam jaringan di bawah epitel anus yang berupa benjolan karena dilatasi vena hemorrhoidalis. Ada 3 bentuk yang sering dijumpai. Yang pertama, bentuk hemoroid biasa tapi letaknya distal linea pectinea. Yang kedua, bentuk trombosis atau benjolan hemoroid yang terjepit. Yang ketiga, bentuk skintex. Rasa nyeri pada perabang menandakan adanya trombosis yang biasanya disertai penyulit seperti infeksi, abses perianal atau koreng. Ini harus dibedakan dengan hemoroid eksternal yang prolaps dan terjepit, terutama kalau ada edema besar menutupinya. Sedangkan penderita skintex tidak mempunyai keluhan, kecuali kalau ada infeksi. Klasifikasi derajat hemoroid eksternal. Yang pertama, hemoroid plus prolaps keluar dari dubur minus. Derajat kedua, prolaps waktu mengejan yang masuk lagi secara spontan. Derajat ketiga, prolaps yang perlu dimasukkan secara manual. Derajat keempat, prolaps yang tidak dapat dimasukkan kembali. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita. 4. Gejala dan tanda hemoroid. Gejala yang paling sering ditemukan adalah pendarahan lewat dubur, nyeri, pembekakan, atau penonjolan di daerah dubur, sekret atau keluar cairan melalui dubur, rasa tidak puas waktu buang air besar, dan rasa tidak nyaman di daerah pantat. Selanjutnya, diagnosis hemoroid. Diagnosis hemoroid dapat terlihat dari gejala klinis hemoroid, yaitu darah di anus, prolaps, perasaan tidak nyaman pada anus, atau mungkin pruritus anus, pengeluaran lendir, anemia sekunder, tampak kelainan khas pada infeksi, gambaran khas pada anoskopi atau rektoskopi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang keenam ada komplikasi. Yang pertama, luka dengan tanda rasa sakit yang hebat sehingga pasien takut mengejan dan takut berak. Karena itu, tinja makin keras dan makin memperberat luka di anus. Yang kedua, infeksi pada daerah luka sampai terjadi nanah dan fistula atau saluran tak normal dari selaput lendir, usus atau anus. Yang ketiga, perdarahan akibat luka, bahkan sampai terjadi anemia. Yang keempat, jepitan, benjolan keluar dari anus dan terjepit oleh otot lingkar dubur sehingga tidak bisa masuk lagi. Sehingga benjolan menjadi merah, makin sakit dan besar. Dan jika tidak cepat-cepat ditangani, dapat busuk. Selanjutnya ada terapi hemoroid. Yang pertama, pada hemoroid derajat 1 dan 2, dianjurkan untuk banyak mengonsumsi sayur-sayuran dan buah yang banyak mengandung air. Yang kedua, untuk pasien derajat 3 dan 4, terapi yang dipilih adalah terapi bedah yaitu hemoroidektomi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang kedelapan ada anestesi pada hemoroid. Preoperatif.
Pengkajian pada fase perioperatif terdiri dari pengkajian umum, pengkajian riwayat kesehatan, pengkajian karakteristik nyeri secara PKT, pengkajian psikospiritual, dan pemeriksaan fisik. A. Persiapan rutin. Pada tahap ini, pasien perlu dijelaskan mengenai puasa preoperatif. Rencanakan waktu terakhir makan dan minum karena salah satu penyebab yang paling sering menyebabkan mortalitas dan morbiditas akibat anestesi adalah aspirasi si lambung. B. Persiapan khusus. Pada prosedur pembedahan genitalia eksterna dan anorektal, umumnya pasien diposisikan litotomi, di mana kedua kaki pasien diabduksi terhadap garis tengah, selanjutnya panggul dan lutut difleksikan sehingga ekstremitas bawah paralel terhadap lantai. Kedua, ekstremitas harus diangkat dan diturunkan bersamaan untuk menghindari stres rotasional pada tulang belakang lumbal. Premedikasi. Yang pertama, fentanyl, yang kedua, bupivacain, yang ketiga, tetrakain. Selanjutnya ada indera anestesi. Pemantauan yang perlu dilakukan pada kondisi pasien anestesia adalah jalan nafas, oksigenasi, ventilasi, dan sirkulasi pasien harus dievaluasi teratur. Pemantauan jalan nafas digunakan untuk mempertahankan jalan nafas. Oksigenasi dipantau untuk memastikan kadar zat asam di dalam udara, inspirasi, dan di dalam darah. Ventilasi dipantau untuk keadekuatan ventilasinya. Sirkulasi juga harus adekuat, serta suhu tubuh pasien harus dipantau. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kesimpulan, hemoroid adalah distensi vena di daerah anorektal sering terjadi namun kurang diperhatikan, kecuali kalau sudah menimbulkan nyeri dan peradangan. Istilah hemoroid lebih dikenal sebagai ambien atau wasir oleh masyarakat. Akibat dari adanya hemoroid adalah timbulnya rasa tidak nyaman. Hemoroid mengakibatkan komplikasi, diantaranya adalah terjadi BB trombosis, peradangan, dan terjadi perdarahan. Hemoroid juga dapat menimbulkan cemas pada penderitanya akibat ketidaktahuan tentang penyakit dan pengobatannya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita buka sesi pertanyaannya. Untuk sesi menjawab pertanyaannya nanti di akhir. Jadi kita tampung dulu pertanyaannya. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Perkenalkan, nama saya Fisa Fiandika, izin bertanya. Pada faktor resiko terjadinya ambeien, tadi disebut ada faktor ya, atau apa sih? Tolong slide-nya dibalikin lagi. Nah itu, pada faktor resiko terdapat faktor mekanis, tolong lebih perjelas, kemudian berikan contoh agar yang lainnya paham. Terima kasih. Oh ya, jadi pertanyaan dari Vivi itu mengenai contoh faktor resiko mekanis ya? Iya benar. Ya, apakah kelompok 1 bisa dipahami untuk pertanyaan dari Vivi? Ya, sudah dipahami. Ditampung dulu ya pertanyaannya. Kita lanjut ke kelompok 2 untuk presentasi hasil diskusinya mengenai aksesati. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang akses hati yang beranggotakan Bagus Dewi Dermawan, Christina Florentin, David Rasa Putra, Destiara Putri, Diva Amanda, Diva Hilmi, Divya Delinisa. Pendahuluan.
Hati merupakan salah satu organ tubuh yang besar dan merupakan pusat metabolisme tubuh manusia. Organ ini memiliki fungsi yang kompleks, di antaranya mempunyai peranan dalam metabolisme karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan obat-obatan. Abses hati adalah bentuk infeksi pada hati yang disebabkan karena infeksi bakteri, parasit, jamur, maupun nekrosis steril yang bersumber dari sistem gastrointestinal yang ditandai dengan adanya proses sepurasi dengan pembentukan pus di dalam parenkim hati. Secara umum, abses hati dibagi menjadi dua, yaitu abses hati amebik dan abses hati pyogenik. Etiologi. Berdasarkan golongan etiologinya, abses hati terbagi menjadi dua, yaitu abses hati pyogenik dan abses hati amebik. Penyebab paling umum abses hati pyogenik adalah Escherichia coli, Klebsiella proteus, Enterococcus, Staphylococcus aureus, dan Streptococcus faecalis, Streptococcus milleri, dan bakteri anaerob lainnya seperti Bacteroides juga menjadi semakin umum, sedangkan penyebab abses hati amebik adalah entamoeba histolytica. Dapat ditinjau jika pasien melakukan perjalanan ke daerah tropis atau dari daerah endemik atau HIV positif. Berdasarkan penyebabnya, abses hepar terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, abses hepar pyogenik. Abses hepar pyogenik terjadi ketika hati terinfeksi bakteri sehingga memicu terbentuknya nanah di dalam hati. Nanah adalah cairan yang terdiri dari sel darah putih dan sel mati yang terbentuk saat tubuh melawan infeksi. Yang kedua, abses hepar ameba. Abses hepar ameba tergolong jarang terjadi. Abses hepar ameba disebabkan oleh infeksi parasit ameba jenis E. histolytica. Parasit ameba jenis E. histolytica ini hidup di tanah atau air, terutama di daerah beriklim tropis atau subtropis yang padat penduduk dan memiliki sanitasi buruk. Yang ketiga, abses hepar jamur. Selain karena bakteri dan parasit, abses hepar juga bisa disebabkan oleh infeksi jamur. Meski demikian, kasus abses hepar akibat jamur terbilang cukup langka. Jenis jamur yang seringkali menyebabkan abses hepar adalah jamur Candida. Selanjutnya, anatomi hepar. Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh. Berat rata-rata sekitar 1.500 gram. 2% berat badan orang dewasa normal. Hati merupakan organ lunak yang lentur dan tercetak oleh struktur sekitar. Hati memiliki permukaan superior yang cembung dan terletak di bawah kubah permukaan. Merupakan atap dari ginjal, lambung, pankreas, dan usus. Hati memiliki 2 lobus, yaitu kiri dan kanan. Setiap lobus hati terbagi menjadi struktur-struktur yang disebut lobulus, yang merupakan unit mikroskopi dan fungsional organ. Hati manusia memiliki maksimal 100.000 lobulus. Di antara lempengan sel hati terdapat kapiler-kapiler yang disebut sebagai sinusoid. Sinusoid dibatasi oleh sel fagostik dan sel Kupfer. Sel Kupfer fungsinya adalah menelan bakteri dan benda asing lain dalam darah. Tanda dan gejala. Beberapa gejala yang dapat muncul akibat abses hepar. Nyeri di perut bagian kanan atas, demam, menggigil, sering berkeringat pada malam hari, gangguan pencernaan seperti mual, muntah, dan diare. Urin berwarna gelap,
tinja berwarna putih atau kelabu, berat badan turun drastis, batuk, dan nyeri bahu sebelah kanan, dan sakit kuning. Manifestasi klinis. Gejala yang sering dikeluhkan oleh pasien dengan abses hati adalah demam, menggigil, menurunnya nafsu makan, rasa sakit di bagian perut kanan atas, mual, muntah, penurunan berat badan, mialgia, sakit kepala, batuk, dan diare. Pada pemeriksaan fisik yang sering ditemukan adalah adanya pembesaran hati, sedangkan pemeriksaan fisik yang jarang ditemukan adalah ikterus, nyeri pada bahu, dan dyspnea. Diagnosis. Diagnosis penderita abses hati bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan serologis, dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang untuk abses hati meliputi PSB, CT scan, dan MRI. Penata laksanaan abses hati. 1. Terapi medikamentosa. Pada abses hati piogenik dapat diberikan antibiotik dengan spektrum luas meskipun sebelum hasil kultur ada terapi awal dengan cephalosporin golongan ketiga. Misalnya cefemin dan ceftriaxone umumnya dapat digunakan untuk organisme yang paling sering ditemukan pada abses hati piogenik. Walaupun regimen pengobatan dapat variasi tergantung dari geografis dan kebijakan antimikroba. 2. Drainase pus. Pada abses hati piogenik, DNA memiliki angka keberhasilan yang tinggi dan mempersingkat masa perawatan pasien. Tetapi sebagian besar membutuhkan aspirasi kedua atau ketiga kali untuk mencapai keberhasilan. Pengobatan primer yang memerlukan PCD adalah pus yang terlalu kental untuk diaspirasi, abses yang ukuran diameternya melebihi 5 cm. Dinding abses yang tebal dan abses hati piogenik yang multilokasi. 3. Pembedaan. Indikasi untuk dilakukannya operasi pada abses hati piogenik adalah adanya ruptur intraperitoneum, abses lebih dari satu yang tidak dapat diterapi dengan pengobatan non-invasif, kegagalan pada pengobatan non-invasif, dan pada kasus yang mengalami komplikasi dari drainase, perkutan, atau seperti pecahan atau kebocoran pus intraperitoneum. Selanjutnya ada prognosis. Prognosis abses hati tergantung dari infektasi parasit, daya tahan host, derajat infeksi, ada tidaknya infeksi sekunder, komplikasi yang terjadi, dan terapi yang diberikan. Prognosis yang buruk dapat terjadi oleh karena keterlambatan diagnosis, resistensi obat dan komplikasi. Selanjutnya ada konservatif versus agresif. Dalam pelaksanaannya, prosedur aspirasi pada abses hati menjadi hal yang rutin dilakukan karena memiliki banyak manfaat dan keuntungan untuk pasien. Sedangkan pada kasus abses hati yang atau medikamentosa tidak jarang mengalami kegagalan atau refrakter dan membutuhkan masa perawatan yang lebih lama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diko. Pre-anestesi. Pengosongan lambung sebelum anestesi penting untuk mencegah aspirasi isi lambung karena regurgitasi dan muntah. Pada pembedahan elektif, pengosongan lambung dilakukan dengan puasa. Pada pasien dewasa, puasa 6-9 jam. Pada bayi atau anak, puasa 3-4 jam. Komplikasi penting yang harus dihadiri karena puasa adalah hipoglikemia atau dehidrasi, terutama pada bayi, anak, dan pasien geriatrik. Yang B, intraanestesi, melakukan pemantauan oksigenasi pasien, melakukan pemantauan keadaan pasien. Yang C, post anestesi, kelumpuhan saluran cerna, mulai mual dan muntah serta nyeri adalah masalah klinis utama setelah operasi. Teknik anestesi dan analgesik yang mengurangi nyeri dan muntah pasca operasi, sekaligus mencegah atau mengurangi ileus pasca operasi, dapat mengurangi
mobilitas pasca operasi, durasi rawat inap, dan biaya rumah sakit. Presentasi dari kelompok 2, kembali ke moderator. Ya, terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya mengenai abses hati. Untuk sesi pertanyaan dibuka. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Ya, silakan Vivi. Izin bertanya, pada abses hati, sebelum operasi pada tahap pemeriksaan apa saja yang dilakukan untuk mendiagnosa abses hati? Kemudian sesudah operasi, apa saja tindakan yang tidak diperbolehkan pada seseorang yang sudah dilakukan operasi abses hati? Terima kasih. Ya, untuk kelompok 2, apakah bisa dipahami pertanyaan dari Vivi? Ya, bisa. Sudah bisa dipahami ya? Untuk selanjutnya kita lanjut ke kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Ya, untuk kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kasus pre-intra post anestesi sistem gastrointestinal asuhan keperawatan perioperatif pada pasien kanker mamae dengan tindakan eksis di ruang operasi Rumah Sakit DKT Provinsi Lampung tahun 2020. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama bernama Elsa Jessica, Fadila Agustari, Ferli Sentabanci, saya sendiri, Visa Venika, dan Fitra Fadila Siregar. Definisi kanker payudara. Kanker atau karnioma payudara atau mamae merupakan gangguan dalam pertumbuhan sel normal mamae, di mana sel abnormal timbul dari sel-sel normal, berkembang baik, dan mengfiltrasi jaringan limfe dan pembuluh darah. Kanker payudara terjadi karena adanya pertumbuhan abnormal sel payudara, organ-organ, dan sel kelenjar dalam tubuh, termasuk payudara, terdiri dari jaringan-jaringan berisi sel. Umumnya, pertumbuhan sel normal mengalami pemisahan dan mati karena sel menua dan digantikan dengan sel-sel baru. Jumlah sel yang berlebihan tersebut berkembang tidak terkendali sehingga membentuk tumor dan menjadi kanker. Etiologi dari kanker payudara belum dapat ditentukan, tetapi beberapa faktor risiko yang telah ditetapkan. Keduanya adalah lingkungan genetik. Kanker payudara juga melibatkan proliferasi keganasan sel epitel yang membatasi duktus atau lobus payudara. Pada awalnya hanya terdapat hiperplasia sel dan perkembangan sel-sel yang atipikal dan kemudian berlanjut menjadi karsinoma in situ.
dan menginvasi stroma. Kanker membutuhkan waktu 7 tahun untuk tumbuh dari sel menjadi massa. Hormon steroid yang dihasilkan oleh ovarium juga berperan dalam pembentukan kanker payudara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Risiko untuk menderita kanker payudara meningkat pada wanita yang mempunyai faktor risiko. Yang termasuk faktor risiko kanker payudara adalah yang pertama itu jenis kelamin wanita, usia, riwayat keluarga, usia melahirkan anak pertama, riwayat menderita kanker payudara, predisposisi genetikal, ductal karsinoma in situ dan lobular karsinoma in situ pada biopsi. Kemudian proliferasi benigna dengan hiperplasi disertai adanya riwayat keluarga, risiko meningkat 10 kali. Kemudian ada radiasi, perubahan gaya hidup, dan hormonal yang memarse di bawah 12 tahun risiko 1,7 sampai 3,4 kali, menopause usia di atas 55 tahun risiko 1,5 kali. Tanda dan gejala. Yang pertama ada benjolan yang keras di payudara. Yang kedua bentuk puting berubah atau puting mengeluarkan cairan atau darah. Yang ketiga ada perubahan pada kulit payudara, diantaranya berkerut seperti kulit jeruk, melekuk ke dalam, dan ulkus. Yang keempat adanya benjolan-benjolan kecil di dalam atau kulit payudara. Yang kelima ada luka di puting payudara yang sulit sembuh. Keenam, payudara terasa panas, memerah, dan bengkak. Yang ketujuh, terasa sakit atau nyeri. Dan yang terakhir, benjolan yang keras itu tidak bergerak dan biasanya pada awal-awalnya tidak terasa sakit. Pemeriksaan penunjangnya, itu yang pertama ada ultrasonografi atau USG, yang kedua ada mamografi, yang ketiga ada MRI, yang keempat ada biopsi, yang kelima ada bone scan, fototoraks, USG abdomen, dan yang keenam ada pemeriksaan laboratorium dan marker. Peneta laksanaan medisnya itu ada operasi atau pembedahan, kemoterapi, radioterapi, dan hormonal. Stadium pada kanker payudara itu ada stage 0, stage 1, stage 2A, stage 3B, stage 3A, stage 3A, stage 3C, dan stage 4. Tahapan pre-intrapos operasi kanker payudara yang pertama itu ada preoperasi. Pada tahap preoperasi, pasien dilakukan pengkajian baik biologis maupun psikologis dengan anamnesa dan pemeriksaan fisik berupa tanda-tanda vital maupun pemeriksaan head to toe. Kemudian disusun intervensi dan dilakukan implementasi keperawatan. Dari tindakan yang telah diberikan, maka dilakukan evaluasi dari setiap tindakannya dan tingkat kecemasan dievaluasi dengan melihat kemampuan verbal maupun perilaku pasien dalam mengatasi ansietas. Kemudian ada intraoperasi. Pada tahap intra, pasien operasi dilakukan pengkajian dengan observasi, pemeriksaan fisik yang berfokus pada hemostatis dan pemeriksa penunjang. Setelah itu dilakukan evaluasi dari setiap tindakan yang dilakukan dan tanda-tanda vital diukur melalui bedside monitor. Ada post-operasi. Pada tahap post-operasi ini, pasien dilakukan pengkajian dengan pemeriksaan fisik berupa tanda-tanda vital maupun pemeriksaan head to toe, Brockman score, observasi, dan anamnesa. Tindakan yang diberikan kemudian dilakukan evaluasi. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Ya, terima kasih kelompok 3 untuk hasil presentasinya. Kemudian untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3? Ada. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ika Amanda. Di sini saya akan bertanya. Tadi kan di slide kelima itu disebutkan tentang apa sih? Coba tolong slide kelima.
itu kan ada hormonal, yaitu Menarche di bawah 12 tahun resiko 1,7 sampai 3,4 kali, menopause usia di atas 55 tahun resiko 1,5 kali. Nah, pertanyaan saya, apa yang menyebabkan Menarche di bawah 12 tahun beresiko 1,7 sampai 3,4 kali dan menopause usia di atas 55 tahun resiko 1,5 kali menjadi salah satu faktor resiko penyebab kanker payudara? Terima kasih. Yaitu tadi untuk kelompok 3, apakah bisa dipahami untuk pertanyaannya? Ya, bisa. Ya, selanjutnya kelompok 4 membahas tentang laparotomi. Untuk kelompok 4 dipersilakan mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat siang teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kasus pre-intravenous anestesi laparotomi. Pengertian, laparotomi merupakan suatu potongan pada dinding abdomen dan yang telah didiagnosa oleh dokter dan dinyatakan dalam status atau catatan medik pasien. Laparotomi adalah suatu potongan pada dinding abdomen seperti caesarean section sampai membuka selaput perut. Jenis sayatan pada operasi laparotomi. Ada 4 cara, yaitu 1. Middle incision, yaitu insisi pada daerah tengah abdomen atau pada daerah yang sejajar dengan umbilikus. Yang kedua ada paramedian, yaitu panjang jadi kurang 12,5 cm sedikit ke tepi dari garis tengah. 3. Transverse upper abdomen incision, yaitu sisi di bagian atas, misalnya pembedahan cholecystotomy dan splenectomy. 4. Transverse lower abdomen incision, yaitu 4 cm di atas anterior spinal iliaca, lebih kurang insisi melintang di bagian bawah, misalnya pada operasi appendektomi. Indikasi laparotomi. Indikasi seseorang untuk melakukan tindakan laparotomi antara lain trauma abdomen, tumpul atau tajam, ruptur hepar, peritonitis, perdarahan saluran pencernaan, atau internal bleeding, sumbatan pada usus halus dan usus besar. Massa pada abdomen. Akan dilanjutkan oleh Irgi Raihan. Komplikasi laparotomi. Komplikasi yang seringkali ditemukan pada pasien operasi laparotomi berupa ventilasi paru tidak adekuat, gangguan kardiovaskuler, hipertensi, aritmia jantung, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, dan gangguan rasa nyaman dan kecelakaan. Komplikasi laparotomi, tromboflebitis post operasi timbul 7-14 hari setelah operasi. Bahaya besar tromboflebitis timbul bila darah tersebut lepas dari dinding pembuluh darah vena dan ikut aliran darah sebagai emboli ke paru-paru, hati, dan otak. Pencegah tromboflebitis yaitu latihan kaki pos operasi dan ambulatif dini. Ya. Senjata oleh Saudara Gangsar. Komplikasi laparotomi. Infeksi luka sering muncul pada 36 sampai 46 jam setelah operasi. Organisme yang paling sering menimbulkan infeksi adalah Staphylococcus aureus, organisme gram positif. Staphylococcus
penting adalah perawatan luka dengan mempertahankan aseptik dan antiseptik. Eviscerasi luka adalah keluarnya organ-organ dalam melalui insiesi. Faktor penyebab eviscerasi adalah infeksi luka, kesalahan menutup waktu pembedahan, ketegangan yang berat pada dinding abdomen sebagai akibat dari batuk dan muntah. Jenis anestesi pada laparotomi. Pembedahan laparotomi umumnya jenis anestesi yang digunakan adalah jenis anestesi umum inhalasi. Anestesi umum adalah suatu keadaan tidak sadar yang bersifat sementara yang diikuti oleh hilangnya rasa nyeri di seluruh tubuh akibat pemberian obat anestesi. Patofisiologi laparotomi. Prosedur pembedahan laparotomi yang melibatkan suatu insisi pada dinding abdomen hingga ke kavitas abdomen dapat mengakibatkan hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ, respons stres simpatis, pendarahan dan pembekuan darah, kontaminasi bakteri, kematian sel. Hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ dan respons stres dari saraf simpatis akan menyebabkan terjadinya kerusakan integritas kulit, shock dan pendarahan, kerusakan pertukaran gas, risiko tinggi terhadap infeksi, dan nyeri akut. Prosedur pre-anestesi dan laparotomi. Berdasarkan hasil evaluasi praoperatif, maka dapat disimpulkan status fisik pasien pra-anestesi. American Society of Anesthesiology atau ASA membuat klasifikasi status fisik pra-anestesia menjadi 5 kelas, yaitu ASA 1, pasien penyakit bedah tanpa disertai penyakit sistemik. ASA 2, pasien penyakit bedah disertai dengan penyakit sistemik ringan sampai sedang. ASA 3, pasien penyakit bedah disertai dengan penyakit sistemik berat yang disebabkan karena berbagai penyebab tetapi tidak mengancam nyawa secara langsung. ASA 4, pasien penyakit bedah disertai dengan penyakit sistemik berat yang secara langsung mengancam kehidupannya. ASA 5, pasien penyakit bedah yang disertai dengan penyakit sistemik berat yang sudah tidak mungkin ditolong lagi, dioperasi ataupun tidak dalam 24 jam, pasien akan meninggal. Apabila pembedahannya dilakukan secara darurat, dicantumkan tanda E besar atau emergency di belakang angka. Persiapan praoperatif. 1. Persiapan di ruang perawatan. 2. Persiapan di ruang persiapan instalasi bedah sentral. 3. Persiapan di kamar operasi. 4. Kanula vena sentral. Medikasi diberikan secara intramuskular 30-45 menit prainduksi dengan obat-obat sebagai berikut. Petidin 1,0 sampai 2,0 mg per kilogram berat badan. Midazolam 0,04 sampai 0,10 mg per kilogram berat badan. Atropin 0,01 mg per kilogram berat badan. Obat ini bertujuan agar pasien merasa rileks dan nyaman serta meningkatkan kerja saraf simpatis sehingga motilitas usus berkurang selama pelaksanaan operasi. Santai, Pak. Intraoperasi. A. Induksi. Pada pasien yang berisiko aspirasi paru memerlukan rapid sequence induksi. B. Pemeliharaan. Pada kombinasi GA atau epidural, kateter dipasang pada low to mid thorax apabila
tidak dipasang epidural, penggunaan kontamin IV dosis rendah 0,5 mg per kilogram sebelum insisi diikuti dengan infus 0,2 per kilogram per jam di stop 30 jam sebelum operasi selesai. Ketamin dosis rendah mempunyai efek opioid sparing yang mengurangi nyeri postoperasi, mengurangi hiperalgesia luka, dan mengurangi nyeri kronis pasca operasi. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh Isna. Intraoperasi, pemantauan selama anestesi. Dalam pemantauan rutin, pasien yang menjalani anestesia dan reanimasi disepakati dua standar yang berlaku untuk setiap pemberian anestesia dan atau analgesia yang dilakukan di dalam ruangan yang telah disediakan untuk itu, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penatalaksanaan pasien. Postoperatif, pemulihan anestesia. Segera setelah operasi selesai, hentikan aliran obat anestesi, berikan oksigen 100%. Kemudian obat penawar pelumpuhan otot seperti neostigmin secara bertahap mulai dari dosis 0,5 mg melalui IV dan dapat diulang hingga dosis total 5 mg. Kemudian bersihkan jalan nafas. Yang terus ekstubasi dilakukan setelah nafas spontan dan adekuat serta jalan nafas bersih. Postoperatif pasca bedah, pasien dirawat di ruang pulih sesuai dengan tata laksana pasca anestesi. Pada pasien yang akan diantisipasi akan mengalami depresi nafas, langsung dikirim ke ruang terapi intensif. Yang ketiga, masalah pasca bedah, khususnya kasus bedah digestif adalah nyeri abdomen dan nutrisi. Yang keempat, nyeri pasca laparotomi ini akan mengganggu mekanisme batuk dan menurunkan kapasitas pita paru. Yang kelima, pada pasien tanpa problem pernafasan praoperatif, berikan analgesi epidural dengan morfin atau dengan analgesi balans melalui infus tetes kontinu. Yang keenam, pada kasus dengan problem pernafasan preoperatif, diberikan ventilasi NKNI disertai obat sedatif dan analgetik yang kuat. Terima kasih presentasi dari kami. Terima kasih. Untuk kelompok 4, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 4? Saya mau nanya. Iya, silakan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farida Tabanci. Saya dari kelompok 3. Di sini saya mau bertanya mengenai materi laboratorium kepada kelompok 4. Ada beberapa artikel atau menurut orang yang pernah menjalani operasi laparotomi yang mengalami pendarahan pasca operasi, akan tetapi pendarahan tersebut itu sudah berhenti, tetapi seiring berjalannya waktu terjadi tanda-tanda pendarahan lagi. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah hal tersebut itu normal atau malah menjadi hal yang berisiko tinggi untuk dan perlu penanganan dokter? Terima kasih. Sama. Untuk kelompok 4, apa bisa dipahami pertanyaannya? Bisa. Baik, sambil menunggu kelompok 4 mempersiapkan jawabannya, kita buka sesi menjawab pertanyaan ya. Mungkin dari kelompok 1, apa sudah siap? Ya, sudah siap untuk menjawab pertanyaan. Jadi persilakan kepada kelompok 1. Saya Anon Farida dari kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1, izin menjawab pertanyaan dari Vivi.
Yang pertanyaannya yaitu pada faktor resiko terdapat faktor resiko mekanis. Bisa diberikan contoh yang lebih mudah dipahami? Contohnya itu yaitu peningkatan tekanan intra-abdomen. Tekanan ini akan meningkat ketika diafragma berkontraksi atau inspirasi dan menurun pada saat diafragma relaksasi atau ekspirasi. Tekanan intra-abdomen akan meningkat apabila disertai dengan aktivitas yang meningkatkan tekanan tersebut seperti pada hemoroid contohnya, mengejan. Ya, jadi kesimpulannya dari kelompok 1, untuk faktor psikomekanis yang mudah dipahami itu contohnya tekanan intraabdominal yang disebabkan oleh aktivitas seperti mengejan. Seperti itu, apakah bisa dipahami untuk Vivi? Mohon maaf, aktivitasnya cuma mengejan aja, tidak ada misalnya aktivitas sehari-hari yang lain nggak ada. Ya gitu, misalnya karena ketika naik, apa biasanya? Dapat tidur. Dapat tidur, Ya, Mas. kepada kelompok 1 dipersilakan untuk menjawab. Sebentar ya. Oke. Anda Pada kelompok 1, apakah sudah mempersiapkan jawabannya? Belum, mungkin kelompok 2 atau kelompok 3 yang ingin menjawab. Baik, sambil menunggu kelompok 1 mempersiapkan jawabannya, kita lanjut ke kelompok 2 ya. Untuk kelompok 2 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Ya, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Vivi berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaannya itu pemeriksaan fisik pada abses hati dan perawatan setelah operasi abses hati. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik utama yang didapatkan pada pasien abses hati adalah hepatomegali. Perabaan hepatomegali dapat disertai dengan nyeri tekan pada daerah hati di bawah rusuk maupun pada intercostal space. Hepatomegali juga terkadang diikuti dengan ikretik. Gejala umum abses hati amuba yang dapat diketahui dari anamnesis adalah demam dan nyeri perut kanan atas. Nyeri perut kanan atas dirasakan pada 75% sampai 90% pasien abses hati. Nyeri perut ini dirasakan lebih berat dibandingkan pada pasien dengan abses hati pyogenik. Nyeri dapat dirasakan tumpul atau menjalar ke bahu. Nyeri dapat disertai dengan mual, muntah, anoreksia, penurunan berat bungkuk ke depan dengan kedua tangan pada perut. Selanjutnya, perawatan setelah operasi abses hati. Pasca operasi pengeluaran nanah dari dalam abses, biasanya lubang abses masih akan mengeluarkan nanah dan darah selama 2-3 hari. Tampon yang diletakkan di dalam lubang abses bertujuan untuk menyerap darah dan nanah ini. Tampon ini juga diganti bila sudah basah atau kotor. Namun pada umumnya Anda tidak diperkenankan untuk mengganti tampon ini sendiri karena membutuhkan peralatan untuk mencabut dan memasukkan tampon ini ke dalam luka. Selama luka belum benar-benar menutup dan kering, akan disarankan untuk menjaga agar luka tetap kering. Perban disarankan untuk diganti setiap hari bila luka memproduksi cairan kering. Biasanya juga akan menyarankan untuk kontrol 2-3 hari setelah operasi untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap luka abses hati. Pergantian tampon dan perban juga akan dihentikan bila luka sudah kering dan menutup. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah bisa dipahami, Vi? Ya, siap. Terima kasih, Destiara. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke kelompok 3 ya, untuk menjawab pertanyaan. Untuk kelompok 3 dipersilakan. Baiklah, di sini
Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Manda. Apa yang menyebabkan menarse dini di bawah 12 tahun berisiko 1,7 sampai 3,4 kali dan menopause usia di atas 55 tahun berisiko 1,5 kali menjadi salah satu faktor penyebab kanker payudara? Baiklah, awalnya di sini saya akan menjelaskan hormon yang ada di mamai. Menarse atau haid pertama dini berhubungan dengan peningkatan kadar estradiol yang dapat berlanjut sampai usia dewasa. Sedangkan estrogen, terutama dalam bentuk estradiol, merupakan salah satu hormon terpenting dan berkaitan dengan terjadinya kanker payudara. Faktor-faktornya itu adalah asupan gizi seperti kurang mengkonsumsi makanan kurang protein, ditambah lagi aktivitas yang rendah membuat perempuan obesitas cenderung mengalami menarse dini. Untuk menurunkan faktor resiko dari kanker payudara itu, kita itu perlu memperhatikan faktor-faktor yang terkait kadar estradiolnya dan menarse dini, yaitu seperti asupan lemak, aktivitas fisik, dan mempertahankan berat badan normal. Baiklah, itulah jawabannya, dan di sini Vivi akan menambahkan jawabannya mengapa usia dini itu lebih berisiko terkena kanker payudara. Oke, saya akan menambahkan jawaban dari Elsa. Tadi kan sudah dijelaskan ya hormonnya, kenapa usia dini itu bisa menopause lebih cepat dan beresiko terkena kanker darah. Jadi, wanita yang menstruasi pertama di usia kurang dari 12 tahun dan wanita yang mengalami masa menopause terlambat akan mengalami siklus menstruasi yang lebih lama. Jadi lebih panjang dari yang tidak menstruasi di usia dini. Jadi kalau dia semakin lama itu mengakibatkan keterpaparan lebih lama dengan hormon estrogennya. Jadi wanita yang memiliki peningkatan risiko kanker payudara semakin cepat yang pubertas, maka jaringan payudara itu akan terpapar unsur-unsur yang berbahaya sehingga dapat menyebabkan kanker seperti bahan kimia, estrogen ataupun radiasi lainnya itu dapat meningkatkan resiko kanker darah. Juga berdasarkan penelitian yang dilakukan remaja putri yang mengalami menarse atau haid pada usia kurang dari 12 tahun berpeluang lebih beresiko mengalami kanker payudara dibandingkan remaja putri yang haid di atas 12 tahun gitu. Karena semakin cepat dia halangan atau menstruasi, itu semakin cepat juga terpaparnya. Jadi itulah mengapa usia di bawah 12 tahun yang halangan lebih dulu lebih beresiko. Terima kasih. Dapat dipahami untuk Manda? Bisa. Terima kasih Vivi sama Elsa. Oke, sama-sama Manda. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih jawabannya. Kemudian kita lanjut ya ke kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan. Kelompok 4 apakah sudah siap? Sudah. Ya, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Verlisan. Pada pasca operasi laparotomi terdapat beberapa komplikasi, baik komplikasi jangka pendek maupun jangka panjang, seperti nyeri luka operasi, luka pada daerah urinaria karena letaknya berdekatan, infeksi dan pendarahan. Jika adanya pendarahan, sebaiknya konsultasi ke dokter, karena takutnya terdapat infeksi atau komplikasi yang berlebihan. Karena kan kita nggak tahu kapan pendarahannya berhenti. Berarti di sini termasuk resiko tinggi. Makasih. Apakah jawabannya dapat dipahami? Iya bisa. Terima kasih Caca. Sama-sama. Baik, untuk selanjutnya kita kembali ke kelompok 1 tentang
Tambahan pertanyaannya, apakah sudah siap dengan jawabannya kelompok 1? Iya, sudah siap. Saya akan menjawab pertanyaannya kembali. Selain dari mengejan itu, ada batuk, terus mengangkat beban berat, proses pernapasan, inspirasi atau ekspirasi. Apakah mudah dipahami, Vivi? Jadi itu selain mengejan itu, ada batuk-batuk, terus mengangkat beban berat, terus proses pernapasan atau inspirasi dan ekspirasi. Oke, terima kasih An-An. Ya, sama-sama Vivi. Baik, sudah selesai ya untuk presentasi keempat kelompok hari ini. Jadi kita cukupkan saja ya untuk presentasinya. Tadi mohon maaf untuk perkenalannya saya sebagai moderator Aida Mulia Sofiana. Mohon maaf apabila selama memimpin jalannya presentasi dari awal hingga akhir terdapat banyak kesalahan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.